Pertanyaan nomor 74 terkait strategi pembelajaran, bagaimana caranya supaya ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita ngajarin anak didik itu bisa berdampak sampai ke hatinya anak, membekas gitu. Biasanya ya pertama ngajarinnya tuh pelan-pelan, maksudnya anak kan belum paham. Bertahap ya. Pelan-pelan. Terus kalau bisa ya nggak pakai marah-marah, karena kalau pakai marah-marah kan malah dia trauma. Terus kadang pakai cara yang edukatif, misal kalau aku kayak ngajarin ABC gitu, misal yang I itu kan dia udah tahu I, kalau J itu yang kayak gagang payung kayak gitu, jadi biar dia lebih mudah memahaminya, dipakai bersamaan gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mam, terkait strategi pembelajaran, bagaimana caranya bertanya sama anak didik? Caranya nanya ke anak gimana terkait apa yang diajarkan sama anak? Cara nanya biasanya tak balik sih, maksudnya misal aku kasih tahu ini huruf J gitu kan, terus habis itu ntar aku tanya lagi ini huruf apa gitu, aku tanya ulang, Harus ditanya. terus kalau enggak nanti tak balik huruf J yang mana dia yang cari. Dari gambar ya, Mam, biasanya. By gambar. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait strategi pembelajaran, bagaimana caranya menjawab pertanyaan dan menjelaskan interpretasi dari prinsip tertentu kepada anak didik dalam pembelajaran. Waktu ngajarin Fanian jawab pertanyaan gimana caranya? Dari apa yang sudah kita jelasin tadi. Fania yang jawab atau kita yang jawab? Kalau Fania tanya, kita yang jawab. kita yang jawab. Kalau Fania tanya, biasanya kalau Fania tanya itu aku jawabnya sesuai dengan kemampuan dia memahami, maksudnya bahasanya yang mudah dia pahami dan tidak terlalu ribet, jadi dia juga mudah dipahami dan tidak ribet ya, Mi. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait strategi pembelajaran, bagaimana pendapatnya, Mam, tentang Mam lebih memilih memarahi atau menasehati anak, atau punya pilihan yang lain, Mam? Menasehati. Tapi kalau anak lagi tantrum biasanya tak diemin dulu sampai dia tenang, baru nanti tak ajak ngobrol. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait strategi pembelajaran, manakah yang Mam lebih pilih, melakukan pekerjaan karena menyelesaikan target, karena oh ya anakku umur segini kan harusnya udah bisa ini, atau melakukan pembelajaran itu ngajari anak itu karena mengasihi anak atau punya pilihan lain? Kalau aku mix sih, maksudnya ya aku ngajarin karena aku ya sayang sama dia, tapi aku juga nggak mau tutup mata sama perkembangannya. Jadi kalau memang harusnya dia usia segini sudah bisa, ya kalau Fania belum ya pasti aku ajarin gitu. Sesuai usia tapi tetap didampingi ya, Mi. Oke. Kemudian terkait strategi pembelajaran, lebih memilih tidak pernah mendoakan anak atau tidak sering mendoakan anak, atau punya pilihan yang lain, Mam? Ya selalu mendoakan anak. Selalu mendoakan anak. Contohnya, Mam, pas kapan, Mam? Ya setiap kali bangun tidur atau mau tidur kan selalu mendoakan anak. Maksudnya ketika bangun tidur ya biar anak kegiatan hari-hari itu dilindungi Tuhan. Ketika mau tidur ya berterima kasih, terus sama mendoakan biar anak tumbuh kembangnya semakin baik. Pertanyaan selanjutnya, Mam, terkait strategi pembelajaran, bagaimana Mam mendukung dalam pengajarannya Mam ke anak itu
supaya anak itu harus memiliki iman, supaya percaya sama Tuhan. Oh, Tuhan tuh bisa melindungi kita gitu, bisa memberkati kita, menyelamatkan kita. Caranya gimana mendukungnya? Caranya biasanya ya sama ngajarin dia berdoa. Mendukung dengan cara Terus kadang dia juga tak ajarin untuk baca Alkitab. Di Alkitab anak-anak itu kan ada gambarnya. Misal kayak Tuhan Yesus menyembuhkan baca Alkitab orang. tergambar ya. Oke. Sama ngajakin ke gereja. Tentang strategi pembelajaran, bagaimana caranya, Mam, supaya membuat mungkin sama suami ya, kalau teman-teman pendidik berarti kan sama suami mempunyai kerangka berpikir yang sama, satu frekuensi, itu gimana caranya? Kadang kan kalau dua orang yang berbeda kan bisa beda pendapat, caranya biar bisa menyatukan itu bagaimana? Biasanya aku tuh komunikasi sih, maksudnya setiap dengan cara setiap misal Fania ada masalah, misal kayak kemarin tuh Fania nggak mau makan ya gitu, biasanya kan Ada kekhawatiran kita komunikasikan dalam tumbuh kembang anak ya. Kita komunikasikan, suami punya pandangan apa, kita punya pandangan apa. Terus kalau misalkan memang beda pandangan, biasanya kita cari pandangan ketiga, bisa jadi psikolog, bisa jadi dokter anak kayak gitu. Nah dari situ biasanya kita udah langsung satu pandangan sih. Bisa juga digabungkan dengan psikolog. Oke. Atau dokter anak. Atau dokter anaknya. Terkait kerohanian dan doa syafaat, jelaskan beberapa pergumulan Mam dalam melaksanakan tugas, sehingga cuman Mam aja yang tahu sama Tuhan dengan cara jalan spiritual gitu. Pergumulan selama mendidik. Ya betul. Selama mengajari Fania. Ya mungkin kalau yang paling mendasar tuh kurang sabar ya, karena kan namanya anak-anak kan pasti dia kan pemahamannya kan terbatas. Cuma mungkin kita ngajarinnya kadang kurang sabar. Nah itu yang jadi pergumulan sendiri. Kadang aku kalau malam gitu, oh iya hari ini kok kayaknya terlalu keras sama anak kayak gitu. Melakukan perenungan ya. Oh bukan El kok yang nangis. Tentang kerohanian dan doa syafaat, jelaskan beberapa pergumulan dalam melaksanakan tugas. Terkait anak didik tadi kan cuma Mam aja sama Tuhan yang tahu ya. Kalau sekarang jalan spiritual itu Mam sama mungkin sama suami tahu, dengan mertua atau dengan orang tua juga tahu gitu, lingkungan keluarga. Pergumulannya itu apa, Mam, pergumulannya, Mam? Yang jadi pergumulan bersama kan itu terkait anak. Ya paling kan yang jadi pergumulan ya Fania tuh pemalu. Oke. Karena Fania pemalu dan makannya agak susah. Nah itu yang kita semua tahu sih. Tipe anak pemalu. Caranya, Mam, bagaimana, Mam? Biasanya kan mengatasi itu dengan pergumulan itu, lalu dengan jalan spiritual itu seperti apa jalan spiritual yang Mam tempuh gitu kan, yang sama lainnya susah sama tahu nih anak pemalu gitu. Biasanya ya itu lebih sering tak ikut-ikutin kayak playdate gitu, jadi dia ketemu banyak orang, tak lagi ketemu banyak orang kayak gitu, biar dia lebih berani. Oke. Terkait kerohanian dan doa syafaat, jelaskan program atau kegiatan yang bersifat kerohanian dalam rangka memaksimalkan pencapaian dari perkembangan anak. Program atau kegiatan kerohanian yang mampunya lah di keluarga gitu, apa gitu ya, dari simpel aja boleh Ya kalau kegiatan kerohanian yang bareng-bareng biasanya ke gereja ya, sama doa bareng. ke gereja dan berdoa bersama. Kemudian terkait kerohanian dan doa syafaat, jelaskan beberapa kekuatan
Kelemahan terkait kelaparan di jiwa. Jadi dalam mendidik itu kan ada sisi pengetahuan, sisi afektif, emosi. Itu kan jiwa ya, sama perasaannya kita, gitu, emosinya kita. Kemudian baru kan psikomotorik ya. Nah, kekuatannya mam apa mam? Terkait yang berbau yang emosi, mental, apa kekuatan mam apa dalam mengajar ini? Mungkin lebih sabar atau lebih apa gitu, yang berdasarkan emosi ya atau mental perasaan yang mampunya kekuatan. Kalau lebih sabar enggak juga sih, kadang juga ada emosi. Ya mungkin ini sih, kalau itu kelemahannya ya mungkin ya kadang emosi. Terus kalau kekuatannya mungkin tidak pantang menyerah ya. Karena kalau misalkan anak nggak bisa, terus orang tuanya nyerah ya Tidak dia nggak akan bisa. Jadi Dengan proses belajar anak aku ya. ulang-ulang terus. Oke, mau konsisten lah gitu. Ya bu, ya bu. Pulang lagi nangis. Lanjut makan kau minum susu. Memble. Apa mam? Yang membantu dalam mam mengajar itu apa? Yang membantu dan yang mengganggu kinerjanya mam dalam mengajari Fania? Maksudnya? Kalau yang membantu ya mungkin alat peraga pasti membantu. Peraga. Misal kayak flashcard, terus poster-poster itu. Kemudian kalau yang mengganggu apa mam? Lebih seringnya tuh terganggunya karena moodnya dia lagi berantakan aja sih. Maksudnya kalau dia lagi nggak mood ya mau diajarin pasti Mood anak sedang tidak baik. Karena mood anak sedang tidak baik ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian tentang kerohanian dan doa syafaat, jelaskan dengan contoh hal yang mam sukain dari pekerjaan mam. Maksudnya yang mam sukain ketika ngajarin Fania itu apa? Yang aku suka ya kalau Fania bisa berhasil ngerti. Kayak misal kemarin belajar alfabet itu udah tahu huruf. Berhasil menangkap apa yang diajarkan ya. Ya, itu. Kemudian kalau yang tidak disukain apa mam dalam prosesnya itu? Yang nggak disukain ya karena harus mengulang berkali-kali ya. Jadi kadang tidak sabar. Terus solusinya apa mam untuk ngadepin itu? Solusinya tetap tak ulang sih. Tetap berusaha tetap mengulang sampai anak memahami ya. Oke. Kemudian tentang kerohanian dan doa syafaat, jelaskan dampak positif dari berbagai jalan spiritual tadi yang bagi diri mam sendiri, terkait yang tadi ya, yang diri sendiri, terkait sama perkembangan anak tadi mam. Tadi kan yang diri sendiri jalan spiritualnya ya mungkin diberikan hikmat Tuhan yang mengikutkan anak playdet ya, bertemu sama banyak orang ya, terus berdoa kan ya mam. Nah itu dampak positifnya apa mam? Jalan spiritual yang sudah mam tempuh itu ke anak dalam pembelajaran. Ya memang sudah mulai terlihat lebih berani, walaupun memang tidak seperti anak-anak lainnya yang memang udah berani berkomunikasi, dia memang belum ada kemajuan tapi udah ada kemajuan sedikit-sedikit secara bertahap. Oke. Kemudian terkait kerohanian dan doa syafaat, jelaskan momen saat menghadapi situasi tersulit waktu ngajarin anak terkait perkembangannya Fania. Situasi tersulitnya apa namanya? Situasi tersulit Selama proses pembelajaran, apa yang diajarkan mengenalkan hal baru sih paling sulit ke Fania, karena dia mau mencobanya agak susah karena butuh waktu untuk mencoba hal baru, untuk anak mencoba ya. Kemudian tentang kerohanian dan doa syafaat, jelaskan momennya
saat mam menghadapi anak didik yang sangat bermasalah, mungkin sangat bermasalah begini, bukan yang kayak anak yang oh jelek gitu karakternya apa, bukan, tapi maksudnya sangat bermasalah mungkin dalam dia nangkep materi yang kita ajarkan begitu, atau dia ngajak dia untuk supaya dia mau mempraktekkan, itu kan hal-hal yang sangat bermasalah itu. Ada nggak mam momennya mam? Mungkin pas lagi ngajarin apa Ya itu gitu. pas lagi ngajarin hal-hal baru itu kan menyuruh dia mencoba hal baru, dan itu yang Meminta anak mencoba hal baru. Solusinya apa mam supaya dia mau mencoba? biasanya solusinya tak contohin dulu, misal kayak dia takut perosotan, contohin dulu, terus mungkin mulai perosotan nggak dari atas tapi dari bawah kecil dulu, terus nanti agak naik dikit, agak naik dikit gitu. Kemudian tentang kerohanian dan doa syafaat, menurut mam mana yang lebih mam pilih? Cenderung memilih, memaksa, atau membiarkan anak dalam mengajarin dalam hal kerohanian ya? Memaksa, membiarkan, atau punya pilihan lain mam? Memaksa, tapi bukan memaksa yang itu sih, lebih ke mengajak mungkin ya, Mengajak anak dengan cara apa mam? Misalnya mengajak anak untuk apa gitu mam? Yaitu mengajak anak doa, misal kalau memaksa kan doa dulu kayak gitu kan, tapi kalau mengajak itu kan ayo kita doa dulu yuk, doa dulu biar misal tidurnya nanti nyenyak besok pagi Dengan kalimat lebih halus ya mam, berarti. Oke. 91. Pendapat mam bahwa ajaran Injil dari agama Kristiani yang terkait dengan keberadaan nama Montessori itu relevan nggak mam? Seperti yang kemarin udah kita bicarain, antara keberadaan Montessori sama pengajaran Alkitab itu relevan nggak mam? Tadi kan kemarin kita bahas bahwa prinsip Montessori itu kan sebenarnya itu pengajaran Kristen ya, cuman sudah diadopsi sama sekolah-sekolah yang non, ada prinsip kasih, kemandirian, kebebasan berarah, seperti itu. Tidak langsung menghakimi anak gitu. Ya kalau dikaitkan dengan pendidikan agama Kristen ya masih masuk sih, karena kan kalau agama Kristen kan ngajarin kasih, di Montessori juga, terus membimbing anak juga ke arah mandiri, membebaskan anak juga berpendapat sendiri. Kemudian masih dua pertanyaan, tinggal dua. Pendapatnya mam tentang keberadaan sistem internasional yang diterapkan di sekolah ini, kan kalau kita kan mix ya, jadi nggak murni nasional. Jelaskan hubungannya sama bedanya sama sekolah yang nasional gimana? Bedanya kalau sekolah nasional kan dia benar-benar menggunakan kurikulum dari pemerintah, terus bahasanya pun juga pakai bahasa Indonesia kalau yang nasional. Sedangkan kalau yang internasional kan, kalau internasional murni kan seharusnya kan bahasa pengantarnya sudah bahasa Inggris. Murni kurikulum dari pemerintah. Kalau di sini kan mix mam, kalau yang mix gini gimana mam? Menurut mam kan nggak full bahasa Inggris tapi ada gitu, tetap kita gunain. Menurut mam gimana? Ya bagus sih, cuma kalau jadi kayak nanggung ya, maksudnya kalau mau internasional harusnya sekalian full internasional aja pengantarnya. Jadi kalau misalkan mix gitu Harus gimana? Harus konsisten atau apa? Iya harus konsisten. Diajarkan. Kalau mix tuh kan kayak anaknya nanti juga bingung ya, kadang ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, jawabnya harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kan jadi anaknya juga bingung. Ya kalau lebih kayak ke konsisten, kalau biasanya jawabnya begini berarti jawabnya mungkin begini ya, misalnya kayak yes miss gitu misalnya apa gitu kan. Kalau sehari-hari udah biasa kayak gitu kan
mereka mungkin anak-anak tidak terjadi kebingungan ya. Misal kayak gitu how are ya. you gitu kan, mereka sudah jawabnya I'm fine gitu. Tapi kan kadang di sini apa kabar gitu, terus jawabnya apa ya, dia oh ya baik gitu kan. Ya, Gitu. jadi mesti konsisten ya kalau pakai bahasa Inggris. Mungkin dalam kalimat ini misalnya mau nanyain kabar ya pakainya itu terus saja gitu ya, lebih ke situ yang ya sih. Memang karena bahasa itu sebenarnya butuh konsisten, kayak kita juga kan pindah ke satu daerah. Itu juga kan butuh kebiasaan sih. Gitu. Walaupun kita sendiri masih menggunakan bahasa kita sendiri Ya. kan, kayak di mix kan gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir. Adakah beberapa hal yang pengen disampaikan, Mam, terkait dari wawancara, observasi, atau bina kasih, atau semua? Boleh, Mam. Ini kan nanti kita kasih inisial ya, jadi bisa buat masukan atau apa boleh Bang. Apapun lah, Mam. Atau yang diharapkan. Yang diharapkan bina kasih, mungkin ke bina kasihnya ya itu tenaga pengajarnya ya. Kalau pengajarnya kan agak kurang jumlahnya. Perlu penambahan. Nah, ya. Jadi pengawasan ke anak juga lebih optimal. Iya. Oke, lalu ada lagi kah? Terus mungkin ya terkait kurikulum, kalau misalkan mau internasional ya mungkin kalian aja bahasa pengantarnya Inggris. Gitu. Atau tadi ya Mam ya, atau ya paling tidak konsisten ya Mam ya, paling tidak konsisten penggunaan bahasa ya Mam. Oke, ada lagi kah? Udah sih.